Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini Senin 6 Februari 2023 kita berkumpul di acara khusus diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh narasumber Ibu Titi Sudufti SPD. Pada hari ini susunan acara akan dimulai. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Kepala Sekolah Ibu Yulita Priyanti SPD, yang keempat penyampaian materi diseminasi oleh narasumber yaitu oleh Ibu Titi Sudufti SPD, yang kelima tanya jawab. Kemungkinan ada 2 pertanyaan dan yang terakhir adalah doa penutup. Yang pertama pembukaan, kita sama-sama untuk yang beragama Islam khususnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu mohon dipersilakan berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangun tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Di sanalah aku berdiri, berdiri
Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Kapuk 11 pagi, Ibu Yulita Priyanti SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Tes satu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-7, di mana di SDN Kapuk 11 pagi ini adalah Bu Titi Subekti SPD, di mana Bu Titi di Kapuk 11 ini angkatan 7 hanya ada satu, dan besok di angkatan 8 ada juga satu. Alhamdulillah Bu Yanti bisa ikut di angkatan 8 yang itu sudah masuk di wawancara ya, sudah simulasi, baru nanti wawancara. Ibu berharap Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti jejak Bu Titi dan Bu Yanti, karena untuk kedepannya semua guru harus jadi guru penggerak. Kemarin Ibu sudah ikut Bu Titi, yaitu acara apa yang pertama, pembukaan ya bukan ada yang pertama pembukaan. Lalu kemarin di Kapuk 13 Ibu juga ikut lokakarya yang terakhir, panen raya, yaitu CGP yang angkatan 5, tapi angkatan pertama di DKI Jakarta. Alhamdulillah semua lulus. Dan kemarin hari Jumat Ibu mengikuti pula pengukuhan calon guru penggerak menjadi guru penggerak dari Kapuk 13, ada 2. Kemarin Ibu mengalungkan, bangga juga sih, walaupun awal-awalnya Ibu tidak itu ya, tapi kemarin alhamdulillah di Kapuk 13 ada 2 orang. Sedih juga, bangga juga, karena mereka sedihnya karena awalnya Bu Hajurin, terus kemarin Ibu, mereka bangga juga Ibu bisa menghadiri. Ibu berharap nanti Bapak Ibu semua 9, kemarin Ibu pikir ada Kapuk 11 yang ikut, tetapi tidak ada. Besok 10 Ibu berharap 14. Angkatan 17 nggak ada angkatan 17. Jadi nanti angkatan 10, 14, angkatan 10 juga Bu Ica, terus angkatan 11 mungkin Bu Evi, yang masih muda-muda, karena untuk jenjang karirnya lebih bagus. Nanti untuk Bu Titi, setelah Bu Titi lulus sudah punya tuh satu tiket ya, boleh nanti kepala sekolah, lebih bagus lagi nanti bisa pengawas. Jadi Ibu berharap dengan adanya guru penggerak kita pun lebih baik lagi, lebih bagus lagi dalam menularkan ilmu kita, menyampaikan ilmu-ilmu yang didapat pada saat pendidikan di guru penggerak, agar siswa kita menjadi lebih baik lagi dan pembelajaran tidak monoton seperti dulu-dulu lagi. Anak lebih kreatif, karena di sini di guru penggerak adalah anak yang menjadi
pusat pendidikan guru, hanya memotivasi. Demikian hanya sekilas sambutan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya oleh Ibu Yulita Priati. Selanjutnya penyampaian materi diseminasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Titi Subukti Setiawati SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang. Kurang semangat ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa sehat, Bu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Siang ini saya bersama Bapak Ibu semuanya dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan tugas yang harus saya selesaikan, yang harus saya laksanakan di sekolah saya untuk menyelesaikan nilai di modul 1.4. Karena minggu depan itu saya sudah berjalan lagi mengikuti pendidikan untuk modul yang kedua. Jadi sebelum lanjut modul kedua, calon guru penggerak harus mampu melakukan aksi nyata, terutama untuk yang modul 1.4 ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu, Bapak guru hebat semuanya. Semoga kita semua di sini dapat sama-sama belajar bersama, saling mendukung, membantu, bekerja sama demi majunya sekolah kita, yaitu SDN Kapuk 11 Pagi. Bapak Ibu, saya berdiri di depan sini bukan berarti mungkin saya lebih atau lebih bisa dari Bapak Ibu, tapi di sini juga saya baru mencoba sama-sama belajar. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang lebih paham dulu tentang budaya positif. Mari kita sama-sama membahasnya di sini agar kita menemukan budaya positif apa yang ada di sekolah kita yang nantinya dapat meningkatkan kemajuan pendidikan di sekolah kita. Oke, untuk di modul budaya positif ini saya akan menyampaikan ada beberapa konsep yang harus saya sampaikan, yang informasikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang keempat adalah keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, restitusi. 5, posisi kontrol. Oke, sebelum lanjut ke materi yang pertama, yaitu perubahan paradigma pembelajaran, sedikit saya mau bertanya, kira-kira apakah budaya positif di sekolah kita yang mungkin saat ini sudah dijalankan? Mungkin Bapak Ibu bisa kemukakan. Apa ini Bapak Ibu, budaya positif yang sudah kita lakukan? Misalkan datang tepat waktu, kemudian kepada orang yang lebih tua memberi salam. Oke, ya Maya. Iya, datang tepat waktu. Terus kepada yang usia lebih tua kita menghormati. Oke, itu bagus. Ya, oke. Makasih Bu Maya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? 3S Bu, senyum sapa. Oh ya, oke. 3S itu utama ya Pak Topan ya. Senyum, sapa, salam. Jadi kita kalau ketemu orang itu mukanya udah tidak bersahabat, kita jadi takut ya mau menyapanya. Kenapa ya dia sama saya ya? Apalagi kita guru.
Ya, kita guru harus itu ya, senyum, sapa, dan salam. Gimana Pak Basuki? Oke, Pak Basuki berarti sudah menjalankan 3S-nya nih Pak Basuki ya. Oke. Oh kadang-kadang ya, tapi nggak apa-apa, namanya manusia ya. Kan namanya manusia, nggak apa-apa Pak. Oke, ya. Sampah di tempat sampah. Oke, membuang sampah di tempat sampah di tempatnya. Oke, terima kasih Bu Pak Topan. Ya, itu adalah kurang lebih contoh dari budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah ini. Oke, pertama saya masuk ke yang pertama Bapak Ibu ya, untuk perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin ada yang bertanya, apa sih itu Bu Titik paradigma baru? Nah, sekarang ini pembelajaran kita menggunakan paradigma baru. Seperti kita ketahui, 2 tahun yang lalu sejak masa pandemi COVID, pembelajaran kita banyak kekurangannya. Setelah itu, Menteri Pendidikan pun mencanangkan adanya kurikulum merdeka. Berdasarkan 2 hal itu, kita sebagai guru harus mampu belajar untuk merubah paradigma pembelajaran kita yang lama menjadi paradigma pembelajaran yang baru. Kalau sebelumnya itu banyakkan guru yang lebih aktif daripada siswanya, tapi berkembangnya zaman, sekarang siswa yang harus lebih aktif untuk menguasai pengetahuannya. Di sini guru itu nanti bersifat fasilitator, artinya kita lihat penguasaan siswa, nanti kita sebagai guru membantu memfasilitasinya. Nah, apalagi sih Bu Titik pembelajaran paradigma baru itu? Jadi pembelajaran paradigma baru itu disusunnya berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kan di sekolah kita yang baru jalan itu kurikulum merdeka kelas 1 dan kelas 4. Oke, profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu coba ingat gak ya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi ya? Ada? Ya, ada 6. Ada 6 dimensi. Oke. Memang ya di sekolah kita baru kelas 1 dan kelas 4. Jadi saya sampaikan di sini juga ya, semoga untuk yang lainnya juga lebih tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri atas 6 dimensi. Oke, antara lain yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada mandiri. Oke, ada mandiri yang mulia, ada kreatif, bernalar kritis, ada lagi gotong royong dan kebinekaan global. Oke. Ya, jadi pembelajaran sekarang berdasarkan pada pengembangan kompetensi dan kekuatan karakter dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Seperti yang pertama tadi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Siswa atau murid meyakini adanya Tuhan, menghayati, mengamalkan ajaran agamanya, lalu dilaksanakannya, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah yang pertama, berakhlak mulia. Harus siswa itu semua kita harus berakhlak mulia, karena kalau dia hanya pandai saja, pintar saja, tapi akhlaknya tidak baik, itu juga sangat merugikan. Jadi buat apa pandai tapi kalau dia tidak berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Nah, mandiri di sini adalah setiap siswa itu tidak bergantung kepada orang lain. Artinya dia mengetahui nih posisi, kekuatan, kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga dia mampu mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya, sehingga nanti mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Terus ada lagi namanya kreatif. Harus kreatif ya Bu? Iya, harus kreatif. Siswa harus mampu
menghasilkan gagasan-gagasan atau karya yang orisinal atau memodifikasi hasil karya yang ada. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Artinya di sini kalau bernalar kritis, setiap siswa mampu menyelesaikan pemecahan masalah berdasarkan informasi yang dia dapat. Jadi dia menggunakan nalarnya untuk menghadapi pemecahan persoalan yang ada. Selain itu adanya gotong royong. Perlu nggak sih Bu gotong royong? Oh, sangat perlu. Kita bisa lihat kegiatan gotong royong di kelas itu berupa seperti misalkan piket bersama. Setelah itu jika memang ada teman yang sakit, kita bisa sama-sama untuk teman-temannya mempunyai rasa peduli, rasa empati kepada teman yang sakit. Untuk berkebinekaan global itu ada artinya semua kita mengakui adanya keberagaman budaya, saling menghormati. Walaupun kita di dalam sekolah terdiri atas beberapa suku, kita harus bisa saling menghormati, menghargai antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Selain itu kita harus mampu berinteraksi dengan adanya keragaman. Nah, itu dari kebinekaan global. Mana tadi yang belum ya? Oke, kreatif tadi menghasilkan gagasan atau karya orisinal atau memodifikasi. Mandiri sudah, berkebinekaan udah, gotong royong udah, Beriman. bernalar kritis tadi ya, kita ya siswa mampu menggunakan nalarnya dalam menghadapi memecahkan persoalan, pemecahan masalah. Oke, Bapak Ibu udah jelas belum yang profil pelajar Pancasila ini? Sudah, makasih. Oke, sekarang lanjut ke bagian yang kedua, disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang kita yakini adalah penerapan disiplin di sekolah. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya nih, penerapan disiplin di sekolah kita kira-kira saat ini bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah masih perlu kita tinjau lagi? Bagaimana kira-kira menurut pandangan Bapak Ibu semua? Masih perlu ditinjau kembali, ya, oke. Dari murid masih banyak yang kesiangan, datang telat. Iya, oke. Iya, makasih Bu Vera. Jadi yang kita lihat sekarang ini kayaknya masih banyak nih Bapak Ibu, lihat nggak kalau itu kadang-kadang tas masih berserakan di situ ya, bukan berserakan, berjejer. Artinya masih belum adanya disiplin dari siswa. Terkadang ada laporan Bu Titik yang telat orangnya itu aja tuh gitu. Oh, berarti artinya mereka sama sekali tidak mempunyai rasa tanggung jawab disiplin atas dirinya sendiri. Mungkin kalau untuk kelas rendah karena kesibukan orang tua, mungkin akhirnya anaknya datangnya mungkin telat. Nah, itu salah satu ya, misalnya dalam kehadiran. Ada lagi nggak Bapak Ibu yang harus kita lihat, kita tinjau untuk penerapan disiplin di sekolah kita selain datang tepat waktu tadi siswa? Ada nggak? Saya cuma cari atributnya juga. Oke, atribut ya. Oke, atribut sekolah banyak yang masih belum lengkap. Nah, ini mari kita sama-sama nih Bapak Ibu guru, kita untuk sama-sama bekerja sama supaya nanti penerapan disiplin di sekolah kita nanti dapat berjalan dengan baik. Oke, saya akan sampaikan dulu apa itu makna kata disiplin. Oke, makna kata disiplin di sini adalah dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Oke, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya misalkan, saya harus datang tepat waktu nih supaya nggak dihukum Bu Guru. Artinya dia bukan disiplin, bukan dari dalam diri dia sendiri, tapi karena dia takut dihukum oleh Bu Guru. Oke, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya karena mereka mendasarkan
pada tindakan mereka, pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang saya jelaskan di sini adalah motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Seperti kita juga, tidak hanya siswa, kita juga sebagai guru harus mempunyai motivasi intrinsik yang ada pada diri kita, bukan yang motivasi ekstrinsik. Artinya misalkan, saya datang tepat waktu supaya nanti dibilang rajin, dibilang ada suatu kata tanda kutip itu artinya bukan dari dalam diri sendiri. Itu misalnya kita ingin melakukan sesuatu supaya dipandang orang lain, berarti kan bukan hadir dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita melakukan sesuatu itu harus hadir dalam diri kita sendiri dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Itu Bapak Ibu bedanya antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di sini saya juga akan uraikan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita ingin melaksanakan disiplin, tentu ada yang ingin kita capai. Apa itu yang ingin kita capai? Ya nilai-nilai kebaikan ini. Nilai-nilai kebaikan ini sangat banyak Bapak Ibu. Dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai-nilai kebajikan juga. Ditambah misalkan jujur, menghormati, tanggung jawab. Apakah itu nilai kebajikan juga? Ya, itu merupakan nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak sekali. Ya, nilai-nilai kebajikan ini apa? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Ya inilah tujuan yang ingin kita capai, tujuan mulia, nilai-nilai kebajikan yang kita ingin capai di dalam diri kita. Bapak-bapak Ibu, apakah di sini nilai-nilai kebajikan sudah dimengerti? Oke. Oke. Dalam kita melaksanakan sesuatu itu tentu ada motivasi dari diri kita sendiri, ya. Sebagai manusia, baik kita guru maupun peserta didik, melakukan sesuatu itu pasti berdasarkan atas motivasi yang ada di diri kita sendiri. Jadi, menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini motivasi dia melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalkan siswa mengerjakan PR, sebenarnya dia ngerjain PR aja, tapi nggak atas dirinya. Oh iya, saya supaya menambah pengetahuan saya, supaya bisa. Tapi dia takut karena dihukum bu guru, akhirnya dia mengerjakan PR itu. Nah ini juga tidak baik ya Bu. Jadinya kita melakukan sesuatu itu harus berdasarkan tanggung jawab pada diri kita sendiri. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mohon maaf Bapak Ibu, tidak kan manusia itu kadang melakukan sesuatu harus didasarkan dari hatinya. Nah di sini yang kedua itu motivasinya adalah melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini pun tidak baik. Ini merupakan motivasi eksternal, supaya dapat penghargaan nih, supaya dapat imbalan hadiah dari bu guru, misalnya anak-anak murid kita. Nah itu juga tidak baik ya. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah Bapak Ibu guru, di poin ketiga inilah motivasi intrinsik, motivasi yang harus kita tanamkan pada diri kita dan peserta didik kita. Kenapa kita ingin melakukan sesuatu? Ya ini untuk menjadi orang yang kita inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya ya ini kita melakukan sesuatu karena tanggung jawab pada diri kita. Wah saya harus mengerjakan ini karena saya bertanggung jawab apa yang ada di diri saya. Tugas saya harus selesai karena ini adalah tanggung jawab saya.
Jadi bukan karena dikejar-kejar deadline atau ketika ada sesuatu pemaksaan atau paksaan atau hadiah, imbalan, penghargaan baru mengerjakan. Nah, itu tidak baik. Jadi yang poin ketiga inilah yang paling penting bagi diri kita dan peserta didik kita, ya. Jadi kita harus menghargai diri kita sendiri. Siapa sih kalau bukan diri kita sendiri yang menghargai? Nah, itulah yang menjadi motivasi intrinsik bagi kita melakukan suatu kegiatan. Iya, harus nomor 3, insya Allah ya Pak, kita bisa melaksanakan dengan baik. Kita juga semua belajar nih Bapak Ibu ya. Oke, di sini kita bedakan nih Bapak Ibu, ada tiga jenis ya, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman kita biasa dengar ya Bapak Ibu, kalau konsekuensi kita biasa dengar, tapi restitusi apa sih? Nah ini di modul 1.4 ini saya mengenal kata baru adalah namanya restitusi. Nah, restitusi. Kalau hukuman udah pasti kita tahu biasanya bagi peserta didik kita yang melakukan kesalahan, melanggar kesalahan itu biasanya dikenakan hukuman, tapi itu sebenarnya bukan cara yang baik. Yang hukuman itu ada lagi namanya konsekuensi. Bisa nggak sih Bu, kalau anak itu tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan tugasnya, kita buat konsekuensi antara kita dan siswa? Boleh, itu juga boleh. Tapi yang paling tepat untuk pelaksanaan disiplin positif di sekolah ini adalah restitusi. Oke, kalau hukuman itu biasa dibuat oleh guru. Misalkan dia tidak mengerjakan PR, kamu tidak mengerjakan PR hari ini ya, kamu berdiri di depan, itu berupa hukuman. Oke. Di hukuman ini sistemnya nggak akan berjalan. Kenapa? Siswa biasanya takut. Saya takut, Bu Titik nanti marah, saya nggak mengerjakan tugas, nanti misalnya disuruh berdiri, disuruh kadang-kadang menulis 1 lembar, saya tidak mengerjakan PR. Kayaknya itu nanti mudah-mudahan sudah tidak begitu lagi, sudah tidak ada hukuman, karena hukuman biasanya cenderung ke fisik atau verbal atau kata-kata yang tidak mengenakan bagi siswa, dan itu bisa membuat sakit hati siswa juga. Kadang-kadang ada kata-kata yang tidak baik yang mungkin dilontarkan oleh guru. Oke, yang di hukuman ini pun anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dia takut, jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Nah, yang berikutnya adalah mendorong menyalahkan diri. Yang terakhir adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi Bapak Ibu, kayaknya untuk saat sekarang, pembelajaran sekarang, hukuman itu tidak diperkenankan, diperbolehkan, baik itu berupa fisik maupun verbal. Oke, Bu, bagaimana dengan yang konsekuensi? Nah, konsekuensi ini dibuatnya oleh guru dan siswa. Misalnya kelas Pak Basuki nih, ada siswanya. Oke, kalau kamu nggak ngerjain PR, konsekuensinya apa? Tuh, berarti melibatkan guru dan siswa. Oke. Yang berikutnya adalah memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Kita harus monitoring, kita harus melakukan supervisi terus-menerus. Konsekuensi apa yang telah dilakukan antara kita dan siswa. Kadang-kadang udah kita kasih konsekuensi nih, kamu gak mengerjakan tugas ya, konsekuensinya ini. Tapi ternyata masih ada pengulangan berikutnya, siswa melakukan kesalahan itu. Nah, berarti ini jangkanya jangka panjang atau pendek? Kalau konsekuensi pendek ya, nanti yang restitusi ini baru nanti jangka panjang. Di konsekuensi ini apalagi? Ya ini, anak belajar taat pada peraturan, mendorong kepatuhan, dan mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, ini adalah konsekuensi. Bapak Ibu, apakah di kelas sudah ada yang melaksanakan tipe konsekuensi ini? Misalnya, kalau tidak piket, konsekuensinya ini ya. Nah, kalau tidak mengerjakan tugas, ini ya. Apakah sudah ada yang melaksanakan ini? Sudah. Oke, Maya berupa apa tuh misalnya? Kalau saya anak nggak piket, 1 orang besok dia bantu. Oh gitu. Piket hari lain. Iya. Supaya dia nggak piket. Sampai hari Selasanya dia bantuin temennya yang piket hari Selasa.
Oke, berarti udah ada ya kegiatan konsekuensi di kelas. Oke. Nah, yang paling baru yang dikenal ini adalah namanya restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu awam dengan kata restitusi ini. Demikian juga dengan saya, karena selama ini yang saya tahu paling nggak mengerjakan, melanggar aturan, hukumannya ini, konsekuensinya ini. Ternyata ini ada loh restitusi. Restitusi ini merupakan cara yang paling efektif untuk mendisiplinkan siswa, disiplin positif yang ada di sekolah. Restitusi itu seperti apa, Bu Titik? Ya, restitusi ini dibuatnya oleh siswa. Jadi guru hanya memandu, tapi siswa yang membuat keyakinan-keyakinan yang ada di kelasnya. Yang berikutnya adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Anak belajar memecahkan masalah. Ketika terjadi kesalahan pada anak itu, misalnya tidak mengerjakan tugas, guru itu tidak menghukum atau tidak menjudge anak dengan hal-hal yang mungkin kurang berkenan di anak, tapi bisa dilakukan, ditanya kembali ke siswa mengapa tidak mengerjakan tugas, apa sebabnya. Terus kalau sudah tidak mengerjakan tugas, bagaimana solusi kamu, apa yang akan kamu tempuh untuk menebus kesalahan kamu dengan tidak mengerjakan tugas itu. Itu adalah restitusi. Yang saya bilang di sini tadi ini adalah mendorong disiplin positif dan anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Jadi Bapak Ibu, nanti kita sama-sama belajar bersama-sama mempelajari menegakkan restitusi ini, karena restitusi ini dibuat oleh siswa dan untuk siswa juga. Itu bagaimana Bapak Ibu untuk materi yang 3 hal ini, apakah sudah jelas? Ada sedikit. Ini kan dibilang tadi kita kan dari membiarkan restitusi. Iya. Restitusi ini yang anak membuat apa yang akan menjadi sanksinya apa Iya. melakukan kesalahan. Salah satu contohnya tidak mengerjakan. Iya. Jadi mereka sudah ada di situ, nanti mereka kalau nggak mengerjakan PR apa yang menjadi hukuman ataupun Solusinya. Iya. Mereka itu guru itu di situ kita sebagai guru kita Jadi kita memfasilitasi aja. Jadi misalkan nanti di terakhir ini ada tentang restitusi, terdiri atas 3 pelaksanaannya, nanti akan saya sampaikan ada di bagian terakhir yang poin ke-6 tadi tentang restitusi dan posisi kontrol kita sebagai guru, nanti ada. Oke. Ya, oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi kan seperti kita ketahui ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau konsep disiplin dengan identitas gagal itu adalah yang berupa hukuman. Tapi kalau dengan yang identitas sukses itu adalah berupa konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman sebisa mungkin baik fisik maupun verbal sudah tidak diperbolehkan lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh dari kegiatan saya dalam membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan diturunkan di kelas-kelas. Ibu, di kelas saya nggak ada keyakinan kelas, adanya peraturan kelas, tata tertib kelas. Oke, ya. Memang kita dulu mengenalnya adalah peraturan kelas atau tata tertib ya, biasanya gitu ya, tata tertib kelas atau peraturan kelas. Tapi kita dari peraturan yang ada ini kita tingkatkan lagi menjadi sebuah keyakinan, ya keyakinan kelas. Jadi yang paling tinggi dari adanya peraturan kelas dan keyakinan kelas ini adalah keyakinan kelas. Contohnya di sini setiap anak diberikan kebebasan untuk menuangkan idenya, gagasan mereka apa sih yang menjadi peraturan yang ada di kelas. Nah, mereka menulis dalam satu notes apa saja kita kumpulkan nih. Setelah kita kumpulkan, biasanya gini, si A dilarang menyontek, si B peraturannya datang lebih awal 15 menit, si C
Misalnya dilarang berkata kasar. Kadang-kadang di kelas gitu ya, tidak boleh berkata kasar. Nah itu kan dalam suatu bentuk peraturan. Tapi kalau keyakinan itu kita ambil dari nilai kebajikan yang pertama tadi saya terangkan. Misalkan anak itu tidak boleh, misalnya datang lebih awal 15 menit. Maksudnya keyakinan kelasnya apa? Bisa masuk dia ke disiplin. Jadi disiplin itu adalah nilai kebajikannya. Misalnya lagi mengerjakan tugas PR di rumah, bukan di sekolah. Berarti kalau dia mengerjakan tugasnya di sekolah, berarti dia masuk dalam kategori nilai apa? Kita sepakati bersama dengan anak didik kita. Bisa nggak masuk ke tanggung jawab? Bisa. Berarti dia tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Jadi peraturan kelas itu nanti kita tinggikan lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Misalnya jangan menghina atau tidak boleh menghina teman, kadang seperti itu ya peraturan yang ada. Atau apa nih, biasanya peraturan yang ada di kelas Bapak Ibu apa aja nih? Selain datang lebih awal, mengerjakan tugas di rumah, mengerjakan piket, apalagi biasanya peraturan yang ada di dalam kelas. Ya, mendengarkan guru tuh, betul Bulan. Mendengarkan guru ketika guru menerangkan, itu aturan kan, peraturan. Tapi nilai kebajikannya apa? Menghormati, rasa hormat. Jadi keyakinan kelas itu layak kita yakini di dalam diri kita dan peserta didik kita untuk dilaksanakan di dalam kelas kita. Biasanya anak-anak kalau peraturan banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peraturan, benar gitu kan. Anak kadang baca doang, tapi kurang diyakini dalam dirinya. Nah kita guru dan peserta didik kita, ayo kita masuknya mau kemana nih? Nilai ini kita masukkan kemana? Jadi mereka yang tertanam, mereka adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang kita punya. Supaya apa? Kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas siapa ya? Atas diri kita. Karena sudah ada peraturan, sudah dijawantahkan keyakinan kelas. Masa iya masih kurang lagi? Nah, makanya di dalam keyakinan kelas ini harus melibatkan keaktifan semua siswa. Gitu. Ini kelas kita maunya bagaimana nih? Misalkan ketika bel, oke. Anak harus sudah posisi di dalam kelas, tapi terkadang masih ada yang di luar, ya kan? Sebenarnya itu ini nggak sih Bu, masuk ke peraturan kelas nggak sih? Bisa. Misalnya ketika bel, siswa harus masuk ke dalam kelas, bisa. Apa nih nilai kebajikannya apa? Bisanya patuh, ya kan? Kepatuhan bisa. Ya seperti kayak Bapak Ibu aja, misalnya menggunakan helm. Menggunakan helm, Bapak Ibu atas dasar apa pertamanya? Mungkin ada yang takut ditilang, takut dia polisi, atau lagi satu lagi mungkin demi keselamatan. Mana nilai kebajikan yang kita dapat? Ya ini, keselamatan dan kesehatan. Nah itu maksudnya dari nilai-nilai kebajikan yang awal tadi saya sudah jelaskan. Jadi ini Bapak Ibu adalah proses saya ketika membuat keyakinan di kelas. Jadi saya juga sama-sama belajar, Bapak Ibu baru tahu prosesnya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Oh ternyata seperti itu, gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya juga sama-sama. Jadi kita mari sama-sama sebagai guru di sini sama-sama kita menegakkan keyakinan kelas yang ada supaya apa? Anak-anak kita merasa bertanggung jawab atas dirinya dan mampu menghargai dirinya sendiri. Seperti saya bilang, ciri-ciri dari keyakinan kelas ini adalah yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Biasanya peraturan tuh banyak kata-katanya, ya kan? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Misalnya datang lebih awal 15 menit. Nah, biasanya kata-katanya banyak. Tapi kalau untuk keyakinan kelas yang saya bilang tadi cukup misalnya kayak tadi rasa hormat, patuh, misalnya seperti itu. Jadi bedanya seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua dibuat sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa. Yang ketiga ini berupa pernyataan universal
Yang keempat, harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi misalnya kelas saya 5A, kelas Pak Basuki 5A, saya 5B. Belum tentu sama keyakinan kelasnya. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Dan juga untuk anak kelas tinggi dan anak kelas rendah juga bisa juga berbeda karena tingkatan pemikirannya jelas berbeda. Oke. Yang berikutnya dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata tidak, jangan, itu enggak. Jadi tidak ada kata tidak ada kata jangan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat, yaitu jadinya semua siswa harus terlibat aktif dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Nah, Bapak Ibu, ini di kelas saya kegiatannya membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu adalah kita berdiskusi tentang peraturan. Jadi awalnya itu peraturan, anak taunya aturan. Bu, aturan kelas 5B apa sih, Bu? Awalnya gitu kan, tata tertib ini. Setelah kita diskusi tentang peraturan, kita tempelkan, setiap anak menuliskan idenya masing-masing, menuliskan pemikirannya masing-masing, kita jadikan satu, lalu kita merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Setelah itu ditempelkanlah keyakinan kelas itu di kelas. Kenapa? Supaya anak itu bisa membaca, mengerti. Dengan membaca, mudah-mudahan mereka mau memahami, mau mengerti, dan akhirnya menjadikan dalam dirinya, oh iya, saya harus seperti ini, seperti ini. Itu yang terjadi di kelas. Nah, tapi kadang-kadang di kelas kita kan berbeda-beda. Jadi itu nggak apa-apa di kelas kita berbeda-beda. Nanti kita jadikan satu. Kita sebagai guru sebisa mungkin saling berkomunikasi, berbaur bersama. Misalnya, di kelas aku seperti ini, keyakinan kelasnya, di kelas saya seperti ini. Yuk, mana yang ini ya? Nanti dikembalikan lagi kepada kelas masing-masing. Kita ada istilah, kita akan membahas. Kenapa, Bu Titik? Ya karena dasarnya dari kelas dulu. Nanti dari kelas akan berkumpul menjadi satu semua, menjadi satu lingkup sekolah. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kita akan masuk di kebutuhan dasar manusia. Oke, kita melakukan sesuatu itu berdasarkan pada kebutuhan juga. Siswa melakukan sesuatu, dia melanggar sesuatu yang ada di sekolah, itu berdasarkan pada kebutuhan juga. Nah, kita harus pahami bahwa kebutuhan dasar manusia itu di sini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang 4, kebebasan. Yang 5 adalah kesenangan. Bu, Bapak Ibu, kalau kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup itu contohnya apa sih? Oke, betul, makan. Apalagi? Misalnya, ya, berhubungan dengan makan, pangan, sandang, dan papan. Ya, kita dapat bertahan hidup bisa dilihat dari tadi ya Bu, faktor yaitu salah satunya adalah makan. Misalnya anak murid kita yang kekurangan, atau mereka yang tidak mampu, atau mereka yang kekurangan dalam hal baik itu makanan, baik itu pakaian, kadang-kadang di kelas itu berbuat yang tidak di luar kemampuannya mereka disebabkan karena apa? Ya mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya di kelas ini, di kelas saya ada anak yang suka mengambil makanan temannya ketika istirahat. Nanti temannya lapor, Ibu Titik apaan? Dava sering ambil makanan saya. Nah, itu dia sebenarnya kebutuhan apa? Dia melakukan hal itu karena apa? Ya karena kebutuhan itu, kebutuhan makan. Mungkin bisa sebab anak itu tidak dibekali makanan oleh orang tuanya, ya kan? Jadi dia itu melakukan melakukan sesuatu di luar. Ini dia, saya mau ambil makanan ini aja, habis mama nggak bawain bekal. Nah, misalnya gitu ya. Nah, di kebutuhan yang mana dia melakukan? Ya ini kebutuhan untuk bertahan
hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, seperti dengan Bapak Ibu guru nih, kita semua, anak-anak pun demikian. Perlu nggak sih kasih sayang dan rasa diterima oleh sekeliling kita? Perlu. Kayak kita berkumpul bersama 21 orang. Perlu nggak sih Bu Titik rasa diterima? Perlu. Sama dengan murid kita. Perlu rasa diterima. Kenapa? Anak melakukan sesuatu kesalahan, bisa jadi dia kurang kasih sayang. Tapi kadang-kadang kita guru, namanya kita guru manusia ya, ketika dia melakukan kesalahan, kamu kenapa begini? Kenapa gini? Tanpa kita mengetahui apa sih yang dibutuhkan anak ini. Ternyata mungkin mereka kurang kasih sayang dari orang tuanya. Nah, makanya mungkin mereka mencari perhatian dengan melakukan seperti itu kepada temannya, sehingga supaya mendapat perhatian dari guru. Akhirnya, kamu kenapa nak? Nah, dengan begitu aja anak akan senang, merasa mendapatkan kasih sayang dan diterima oleh gurunya gitu ya, oleh teman-temannya. Nah, ini adalah yang kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Bapak Ibu kadang sering menemukan nggak anak-anak yang merasa di kelas itu kayak sok bisa, ada yang kayak tiba-tiba kayak mau jadi jagoan. Mereka sebenarnya melakukan itu karena apa? Kebutuhan apa? Ini penguasaan ini, ya. Saya mau kelihatan tampil lebih berani dibanding teman-teman. Dia mencari perhatian. Nah, ini dia kebutuhan apa yang pengen dicapai? Ya ini penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Ada anak nggak Bu yang mudah bosen di kelas? Banyak. Oke. Apa yang mereka cari? Sebenarnya mereka kadang udah nulis selesai, ini apa? Ya, pengen cepet-cepet pulang atau mengganggu temannya segala macam. Apa sih yang mereka ingin cari sebenarnya? Ya kebutuhan apa? Kesenangan. Bosen nih udah ngerjain ini, mau ngapain lagi ya? Kadang ada anak peserta didik kita yang seperti itu. Itu kenapa anak itu melakukan seperti itu? Yaitu karena dia kebutuhan apa tadi? Kebebasannya. Dia harus kita ini gitu. Jadi kadang-kadang anak itu di kelas, anak murid itu bosen aku, udah capek, kadang ada gitu ya, jalan-jalan segala macam. Ini kebutuhan ini apa mereka ingin bebas. Oke. Yang terakhir adalah kesenangan. Oke, kesenangan. Ada nggak Bapak Ibu yang misalnya kita ngasih tugas, anak-anak tugas ini dikerjakan dengan cara seperti ini, tapi ada anak yang, Bu, bisa nggak sih yang seperti ini? Kadang gitu. Cara yang lain yang ini saya menggunakannya media ini, seperti bahan ini, bahan itu. Oh boleh. Artinya dia butuh apa? Kebutuhan dasarnya itu kesenangan. Dia tidak mau nonton, dia tidak mau terpaku akan aturan yang ada. Misalnya disuruh mengerjakan teks cerita, Bu, saya nggak mau ngarang, bosen. Terus kamunya apa? Saya maunya secara lisan aja, Bu, boleh nggak mengumpulkan tugasnya? Oh boleh. Nah, artinya dari kita mengetahui, oh anak ini berarti kebutuhan yang harus dipenuhi apa? Seperti ini tuh. Jadi untuk pembelajaran sekarang kayaknya Bapak Ibu, guru itu bukan lagi sebagai apa Bapak Ibu? Guru itu harus guru itu tidak lagi seperti yang dulu. Semua dikuasai guru, semua harus manut ke guru. Enggak, boleh manut tapi dalam hal tertentu. Jadi gini, misalkan kalau dulu kan buku dan guru adalah sumber utama belajar, tapi sekarang bukan lagi. Justru menjadi objek pendidikan sekarang siapa? Ayo. Pokoknya sekarang itu siswa yang aktif. Coba Bapak Ibu dan lihat siswanya. Ya, siswa-siswinya. Oke, siswa-siswinya. Kadang mereka lebih aktif ya. Dibilang, ayo coba cari teks eksplanasi. Apa tuh teks eksplanasi? Oh ya Bu, langsung cari. Bu, ternyata ini loh Bu, teksnya berupa ini. Mereka. Padahal kita belum menanamkan dulu. Kita mancing mereka. Kita beri pertanyaan pemantik pada peserta didik kita. Seperti itu. Jadi ya kita sama-sama Bapak Ibu di sini untuk
belajar sama-sama. Ini udah jelas Bapak Ibu untuk yang kebutuhan dasar manusia? Udah Bu. Oke, kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan lagi. Oke, kita lanjut ke 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama ada pembuku, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, kelima manajer. Kenapa Pak Basuki lihat yang atas ya? Oke. Oke. Bapak Ibu, nah kita sebagai guru mempunyai 5 macam nih. Oke. 5 macam. Oke, 5 macam posisi kontrol menempatkan kita sebagai guru. Oke. Oke. Yang pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Di antara 5 ini, mana sih yang kira-kira sudah dijalankan Bapak Ibu selama ini? Kalau saya, oke, benar, jujur. Kadang kita, iya, boleh, semua posisi boleh. Oke. Kalau kita dulu awal cenderung sebagai penghukum ya, Bu, gitu ya, awal sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kamu nih gimana sih? Kamu lagi ngerjain PR. Aduh, kayaknya kan seperti kita menyudutkan anak itu, ya kan? Terus bagaimana Pak? Kayaknya kita semua guru merasakan semua ini ya. Nggak ngerjain PR, berdiri kamu di depan. Misalnya, nggak pakai topi, baris kamu di situ. Nah itu masuk ke dalam penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, misalnya anak ini, aduh Patir, kenapa sih? Kok kamu lagi? Memang kamu nggak bisa seperti ini. Itu membuat rasa bersalah. Tapi kita sekarang mulai sebagai teman ya, Bu. Misalnya kalau teman itu ketika dia tidak mengerjakan tugas, misalkan Doni kenapa PR-nya nggak dikerjain? Apa sih yang buat kamu itu nggak mengerjakan PR? Tapi kadang-kadang kita guru udah kamu ngerjain PR. Iya, geregetan, benar Pak, bukan cuma gampang. Lupa. Oh ya, lupa. Memang lupa sebelumnya kamu melakukan apa? Misalkan lupa ya, mulai. Oke. Tidak malah. Yaudah, mulai nanti usahakan setelah pulang sekolah istirahat makan, dilihat dulu ada tugas atau tidak. Jadi seperti kita bersahabat, begitu ya? Ya itu, yang saya bilang itu Pak. Kalau mereka mengulangi lagi, kita disiplinkan diri kita juga, ke anak didik kita juga. Yang tadi itu membuat sebuah keyakinan kelas. Kalau dia sudah mempunyai motivasi dalam dirinya, oh iya, saya harus mengerjakan tugas karena ini tanggung jawab saya. Nanti lama-lama akan tertanam Pak. Mudah-mudahan anak itu secara bertahap, secara rentang waktu yang ada nanti bisa merubah dirinya, bisa menjadi dirinya yang lebih bertanggung jawab. Kadang juga lupa anak. Adalah kasus anak saya di kelas 5B, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Ya siswanya seperti itu, susah, tapi sedikit-sedikit ada perubahan. Sekarang sudah ada perubahan. Jadi ya intinya ya kita sebagai guru ya mungkin juga harus mempunyai empati dan sabar kepada anak didik kita gitu. Karena bagaimanapun anak didik kita itu kan anak kita sendiri di sekolah. Siapa lagi yang menyayangi mereka kalau bukan kita sebagai gurunya di sekolah. Nih ada yang bersikap sebagai pemantau nggak? Pemantau itu mengawasi. Oke, ada. Oke, yang CCTV memantau itu ya, memantau
elektronik pemantau. Misalnya kita awasi ini anak didik kita, nanti ketika mereka melakukan suatu kesalahan, kita monitoring terus, kita ini terus sampai mudah-mudahan mereka mau berubah. Yang terakhir adalah manajer. Manajer di sini apa sih Bu Titik? Di antara 5 posisi kontrol ini mana yang menurut Bapak Ibu paling baik? Manajer ya, teman. Oke, kalau sebagai teman kelemahannya gini. Misalkan kita udah baik nih kayak sebagai teman, ternyata kayak Pak Basuki bilang tadi, Diulangin. begitu lagi, anggap aja. Jadi seperti menganggap Teman. biasa. Tapi yang paling baik di 5 posisi ini adalah manajer. Seperti Bu Yuni bilang, manajer. Jadi ya, manajer itu ketika anak itu melakukan sesuatu di luar batas atau di luar dia punya sesuatu, kita bersikap seperti manajer, menanyakan mengapa kamu seperti ini. Ayo ya, kita cari solusi bareng-bareng sama ibu. Bagaimana supaya kamu tidak mengulangi lagi kegiatan seperti itu. Jadi benar Bu Yuni. Jadi sebagai manajer, oke. Sama saya juga kadang-kadang masih ini. Kalau penghukum udah berkurang ya. Sebagai teman, karena membuat rasa bersalah, saya lebih sering membuat rasa bersalah karena itu Pak, gregetan. Aduh. Oh Bapak ini, oh gitu. Kenapa tuh penyebabnya? Enggak ya Pak, semua siswa sama, baik perempuan maupun laki-laki, kita penanganannya harus sama, tidak perlu dibedakan. Nanti Bapak kalau misalnya dengan siswa perempuan lemah, waduh nanti tidak ada perubahan bagi siswinya. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang mari kita belajar sama-sama menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol, sebagai manajer. Ini iya bisa sama. Ini benar gini Pak, baik bagi siswa maupun bagi guru kita sama-sama. Kalau nanti siswanya doang, gurunya enggak, timpang. Kan sekolah itu terdiri atas siswa, siswi, murid, guru, dan warga sekolah lainnya. Jadi kita sama-sama. Kita lanjut nih Bapak Ibu, contoh penerapan posisi kontrol nih. Kalau penghukum, misalnya kata-katanya ada kayak seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu kan kayak tadi saya bilang ya, Mama Tienpen, berdiri. Nah itu penghukum. Yang kedua ini yang membuat rasa bersalah. Oke, misalnya saya katakan, berapa kali sih Bu Guru harus beritahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Dari kata kecewa itu membuat siswa itu seperti orang yang bersalah. Nah, kadang-kadang gini, aduh capek ibu, kamu lagi. Itu kan ya kadang membuat anak juga berpikir, kayaknya saya ini ya, Bu Guru kayaknya benci saya, ini saya. Mungkin kan kita tidak tahu ya, setiap anak mempunyai pandangan berbeda-beda terhadap gurunya. Yang sebagai teman ini nih contohnya, misalnya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah ini sebagai teman, jadi santai ya, santai, kata-katanya pun tidak menghardik atau tidak keras. Yang sebagai pemantau nih, misalkan penerapannya, kamu sudah melanggar apa, peraturan dan konsekuensinya apa. Oke. Ya, yang berikutnya adalah posisi manajer. Nah ini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tahu Bu, apa kesalahan kamu? Tidak mengerjakan tugas. Kenapa nggak mengerjakan tugas? Misalnya tadi bilang lupa ya Bu Lia, lupa. Oke, lupa. Coba yuk kita lihat kegiatan kamu kemarin apa saja. Jadi siapa tahu ibu bisa sama kamu memperbaikinya di mana. Nah dengan seperti itu kan kita udah memperlakukan mereka ya tidak
lebih baik lagi, anak juga tidak takut lagi kepada kita. Insya Allah ya Bu, kalau kita gurunya membuat sikap mereka nyaman, mereka pun insya Allah akan bisa merubah perilaku yang tidak baik. Nah ini bully yang tadi dibilang nih, bully restitusi. Nah, jadi restitusi ini berupa bentuk segitiga, di mana suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin ini yang sangat baru saya dapat di modul 1.4 ini. Jadi Bapak Ibu, pendidikan CGP ini bermanfaat sekali ya. Kita buat menambah pengetahuan kita. Selain pengetahuan, kita juga tambah teman, tambah semua yang kita bisa memacu diri kita lagi untuk semangat gitu ya. Yang pertama di segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pasti bingung, menstabilkan identitas itu apa sih, titik ya. Ini kata dari modul yang saya dapat ya. Oke, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah bagian utama, bagian dasar yang paling awal yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Tadinya dia gagal berupa apa? Misalnya dia tidak mengerjakan tugas, datang telat. Kita tanya dulu dengan baik-baik. Kadang-kadang anak datang telat kita udah kadang-kadang ini, misalkan anak tidak mengerjakan PR kita marah, atau anak berisik atau apa di dalam kelas kadang ada yang buat onar, kita langsung siapa nih yang buat rame, siapa yang buat ini. Kayaknya sekarang mudah-mudahan udah tidak begitu lagi. Jadi yang pertama kita lakukan ini adalah menstabilkan identitas. Kita panggil anak yang bersangkutan, kita jelaskan mengapa kamu bersikap seperti itu. Misalnya setiap orang pasti punya kesalahan, tidak hanya kamu, Bu Guru pun kadang juga mempunyai kesalahan. Jadi dari situ anak merasa dia itu tidak langsung merasa dihukum oleh gurunya. Jadi ternyata guru saya juga memaklumi ya. Jadi kita ingin menenangkan hati anak dulu untuk apa sih penyebabnya, mengapa melakukan seperti itu. Karena kan kesalahan itu kadang-kadang ya nggak cuma anak didik kita ya, kita sendiri kan kadang membuat kesalahan ya. Oke, kita katakan kepada anak didik kita juga, misalnya nggak ada manusia yang sempurna. Oke, hari ini kamu melakukan kesalahan dengan datang telat, ibu maklumi, tapi apa penyebabnya kita tanya ya. Nanti penyebab yang kita tanya ini ada di posisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Nah, mestinya anak kita berbuat salah, kita tanya alasannya. Kamu kenapa bisa datang telat? Misalnya, saya bangun kesiangan, Bu. Anak saya juga ada sih yang sering datang telat, bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Bantu mama. Ternyata setelah yang saya pahami, anak itu sudah tidak ada bapaknya, dan dia membantu ibunya malam-malam membuat kue. Mungkin Bu Yuni kenal siapa. Saya tanya, kenapa kamu sering telat? Tidurnya malam, Bu. Kok tidurnya malam? Kenapa? Bantuin mama. Bantuin apa? Buat kue. Jadi bapaknya itu udah gak ada, mamanya itu membuat kue dijual ke orang-orang. Dari situ kan kita kadang-kadang kalau kita nggak tahu tadi sebabnya, kita marah langsung. Setelah kita tahu, oh seperti itu. Nah disinilah kita di bagian kedua kita berikan ke siswa. Oke, kamu membantu orang tua itu baik, bagus. Tapi, nah disinilah Bu pentingnya validasi tindakan. Tapi kamu juga harus ingat waktu.
gitu. Jadi anak itu merasa oh iya tindakan saya ini salah, saya harusnya membantu ibu boleh sih, tapi harus ingat waktu. Boleh kamu bantu ibu kamu boleh, baik gitu. Anak membantu orang tua sangat baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi kamu juga. Akhirnya setelah itu saya melakukan koordinasi dengan orang tuanya. Ya alhamdulillah ternyata sekarang dia membantu orang tuanya tidak malam lagi. Jadi siang dia membantunya, sekarang membantu membuat kue. Itu. Jadi ketika anak itu berbuat seperti itu ya Bu, ya kita langsung oke, membantu orang tua sangat baik, tapi kamu juga harus ingat waktu yang kamu pakai membantu ibu itu juga merugikan diri kamu. Kamu tidur sampai malam, bangun kesiangan. Tuh. Ada lagi anak yang tidak mengerjakan tugas. Kenapa ditanya tidak mengerjakan tugas? Main Bu, nah, paling sering main ya. Main apa? Saya main handphone Bu. Jawaban kita guru ya poin kedua ini, oke, kamu punya waktu luang, kamu isi bermain handphone boleh, tapi harus ingat waktu, batasnya harus ada. Dari situ anak jadinya, oh iya ternyata saya ini tindakan saya ini salah. Ini ada di poin yang kedua. Yang poin ketiga ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika langkah pertama dan langkah kedua itu telah kita lakukan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kayak tadi yang anak telat atau tidak mengerjakan PR, kita tanya, sebenarnya kan kamu tahu nggak, tidak mengerjakan PR dan datang terlambat itu merupakan suatu kesalahan. Kamu sadar tidak? Sadar Bu, katanya iya Bu. Nah, kalau kamu sadar, kamu sudah membuat di kelas keyakinan kelas. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Tidak Bu, tidak sesuai. Nah, artinya kamu sudah melanggar apa yang telah kamu buat dan yakini. Kenapa keyakinan kelas itu harus kita jalankannya itu supaya membuat diri kita nanti bertanggung jawab seperti yang diri kita tadi bertanggung jawab akan dirinya. Oh iya ya, ternyata saya nggak mau jangan PR, salah nih. Keyakinan kelasnya kan ada, tidak tanggung jawab. Berarti saya nggak bertanggung jawab ya. Oh iya, saya datang telat. Berarti saya apa nih? Oh iya disiplin. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas di kelas kita masing-masing akan menuntun siswa untuk tidak melakukan kesalahan lagi, mengulangi kesalahan lagi. Dan kita pun sebagai guru tidak bosan-bosan mengingatkan dan yang utama adalah sabar dalam menghadapi anak didik kita. Nah, ini adalah poin yang terakhir yang menanyakan keyakinan. Bapak Ibu mulai ngantuk nih ya. Nah, ini itu adalah yang terakhir. Yang terakhir saya sampaikan yaitu mengenai restitusi. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan nggak untuk masalah yang telah saya paparkan tadi? Bisa ditanyakan ke saya. Jadi kita sama-sama belajar di sini, membahas di sini supaya kita mencari solusi langkah terbaik bagi anak didik kita. Waktunya dan ini kami persilahkan. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Ibu Bulan. Aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Titi, tadi kan Bu Titi ngejelasin tentang budaya positif ya di sekolah bagi siswa dan guru ya. Saya mau tanya, ini sharing aja ya Bu. Yang kira-kira yang harus dilakukan itu apa supaya bisa terciptanya budaya positif di sekolah itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin itu aja, satu aja. Terima kasih Bu Titi. Ya, terima kasih Bulan atas pertanyaannya. Jadi gimana ya supaya kita budaya positif? Bapak Ibu, baik kita maupun anak didik kita yang saya tadi awal saya bilang, kita harus mempunyai disiplin diri dulu. Kenapa? Kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Anak didik kita pun nanti
insya Allah misalkan ibu gurunya datang tepat waktu, insya Allah mereka akan melihat, oh iya ya datang tepat waktu. Itu mungkin yang pertama, harus ada motivasi intrinsik, motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Jangan saya datangnya ini karena ada sesuatu, karena ada imbalan, karena ada penghargaan, karena ada tanda kutip lainnya. Nah itu nggak bisa berjalan. Yang utama harus ada dalam dirinya sendiri. Karena guru tuh siswa sih melihat kita kan, dari ujung rambut, dari atas sampai bawah siswa tuh melihat kita. Jadi ya kita menjadi panutan bagi siswa kita. Ya mudah-mudahan kita sama-sama belajar ya, menjadi guru yang lebih baik. Anak didik kita tuh melihat kita dari atas sampai bawah, baik perkataan, tingkah laku, kata-kata, semua anak didik kita tuh melihat kita. Kita mulai dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan anak murid kita tuh mempunyai motivasi dalam dirinya dia sendiri, menjadi ingin menghargai dirinya sendiri dulu kan, menghargai dirinya sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita kan sayang sama diri kita. Kita sayang sama diri kita. Anak-anak diri kita pun demikian. Dia sayang sama diri dia sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita sendiri? Akhirnya mudah-mudahan dari situ akan terbentuk motivasi dalam dirinya, sehingga tidak ingin melakukan kesalahan. Setelah itu apalagi sih penting supaya budaya positifnya itu tercipta? Bisa jadi yaitu kita membuat sebuah keyakinan kelas. Dari kelas yang hanya 32 anak, kita 32 anak. Ayo kita sama-sama nih menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang baik. Kita buat peraturan yang di kelas kita apa, keyakinan yang di kelas kita apa. Ayo kita taati, sama-sama kita jalankan. Mudah-mudahan insya Allah berjalannya waktu itu semua akan bisa terlaksana dengan baik. Disiplin, aku nggak mau ini ada disiplin. Itu jadi dengan seperti itu dia langsung ke dirinya dia sendiri. Ya jadi itu kembali lagi kepada diri kita. Jangan adanya karena pengaruh dari luar, karena imbalan, karena penghargaan, atau karena lainnya, karena paksaan, tekanan. Takut dihukum, aku nggak mau. Nah itu nggak boleh. Jadi harus muncul dari diri kita sendiri. Dari keyakinan kelas yang ada itu bulan nanti kita kan setiap hari melaksanakan berjalannya waktu. Nanti ketika pembiasaan yang di lapangan itu kita kan akan berbaur menjadi satu kesatuan SDN Kampus 11 Pagi. Mudah-mudahan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain sama-sama bersinergi membawa kebaikan. Kelas ini kelas kita juga bisa loh seperti ini. Kelas ini mudah-mudahan semua akan menyatu, membawa perubahan kebaikan bagi kita semua. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menambahkan. Bisa? Oke Bu Yuni. Bapak Ibu saya tambahkan, yang pertama itu adalah tubuh yang daya, baru yang kedua Inarso Sutomodo, yang ketiga lupa. Tuburi, hampir tertawa dia kan, cuma tuburi hampir tertawa, ngantuk sendiri. Tuburi yang daya itu artinya guru itu adalah contoh paling di depan. Gimana murid mau mengikuti kita kalau kita tidak memberikan contoh? Ini Pak guru-guru yang sekarang kebanyakan tidak introspeksi diri. Jadi saya sendiri mengalaminya ya Bu ya, kurang kontrol diri dari guru. Gimana murid mau mengikuti? Yang kedua itu tadi Ingaso ya. Ingaso itu kita harus tengah-tengah sebagai manajer tadi. Ya, itu aja kesimpulan dan yang taruh Imadia itu mendorong. Kata-kata ini simpel, memang pas. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, untuk pertanyaan buat Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Memang sama saya juga gitu Bu Yuni. Saya juga masih ada beberapa kekurangan yang ada pada diri saya ya. Tapi ya pelan-pelan kita sama-sama ya memperbaiki. Kita masih diberikan nikmat bisa masih menjalani hidup ini.
Bapak Ibu guru yang lain, mungkin Pak Basuki? Pas. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Mungkin saya. Oh iya, mari boleh. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya begini Bu Titi, ini sekarang Bu Titi ke depan, ya kan? Kami mendengar dan kami berusaha juga melakukan apa yang dijelaskan. Tetapi satu, ini harus diulang-ulang. Karena apa? Sama seperti tadi, guru itu juga tak luput dari salah dan dosa. Karena kita manusia serba kurang. Tapi kalau memang ini terus, akhirnya kesadaran guru timbul, maka untuk menerapkan ke anak itu juga jadi ada kesadaran. Itu tadi sudah dibilang kuncinya, ya kesadaran guru dulu dari guru. Yang kedua ada keyakinan kelas. Tapi kalau hanya sekali, guru juga belum sadar. Termasuk saya sendiri. Bukannya saya bilang saya benar. Artinya ini harus diulang. Mungkin Bu Titi nanti selesai jadi guru penggerak, diskusi apa kekurangan, apa ini. Jadi tetap itu. Karena memang kita sebagai guru manusia yang banyak kekurangan. Saya banyak kekurangan. Oh ya, nanti saya tersadar. Oh ya, kekuranganku begini, yang lain begitu. Akhirnya sama. Jadi intinya ini harus diulang terus. Ini kan menjelaskan. Kan kalau nggak dicatat lupa. Seperti yang bilang Bu Yuni, itu teori Handayani. Terus itu, jadi mungkin itu. Jadi masukannya diulanglah, ayo. Karena di sini banyak guru-guru muda, guru-guru muda yang akan berpotensi menjadi lebih panjang lagi karirnya atau prestasinya. Jadi kami juga guru tua, ya Bu Maya, Senior. Ya kami juga. Maksud saya kami sama Bu Maya udah mau pensiun. Kami juga pengen sebelum kami pensiun, kami ingin juga berubah lebih baik dan juga melihat yang muda-muda lebih berpotensi. Dan lebih saatnya berubah, semua kita berubah. Mungkin gitu Bu Titi, ayo kita mulai. Kalau ini sudah ada guru penggerak, ada lagi calon guru penggerak, mungkin nanti Pak Basuki, Bu Elvi, Bu Rini, siapa lagi Bu masih banyak yang lain. Ya kami berharap kami di usia kami yang 5 tahun lagi untuk mengajar di sini, kami juga ada lihat perubahan dan kami juga berubah. Itu yang kan mungkin gitu ya Bu. Ibu berapa Beberapa tahun saya. Enggak. Kan Bu Yuni kan 2 tahun lagi. Iya maksud saya Bu Yuni, Bu Yuli, aku ya, kita pengen sama-sama melihat ada satu perubahan gebrakan di Kapuk 11 dengan adanya guru penggerak. Kalau ada guru penggerak, ada lagi calonnya, saya yakin Kapuk 11 akan berubah lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Uli. Ya, gitu-gitu ya. Demikian pun saya sadar saya sebagai manusia nggak luput dari salah. Tapi ya kita sama-sama belajar pelan-pelan. Dan betul kata Bu Uli, perlu adanya pengulangan. Iya. Demikian juga dengan siswa, perlu pengulangan. Tiada bosan ya Bu Uli, kita sebagai guru untuk mengingatkan. Kita juga sebagai sesama rekan sejawat, ayo kita sama-sama untuk sama-sama demi kebaikan sekolah kita. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Tadi saya mau nanya tapi udah jawab. Oh, gitu. Mudah-mudahan enggak kok. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Taufan. Yang
pendidikan saya. Zoom aja mukanya di Zoom ya. Di Zoom aja. Oh, enggak boleh kan tapi ya? Boleh di Zoom langsung. Di Zoom, Pak. Yang saya ingin tanyakan kepada Bu Titik, bagaimana cara kita mengatasi ini kan termasuk salah satu perubahan karakter. Sementara kita tahu bahwa pendidikan itu kan bukan hanya diterima di bangku sekolah, tapi juga di rumah, kemudian di lingkungan sekitar rumah, yang di sana sangat luar biasa dampaknya terhadap perubahan karakter siswa. Nah, maksud saya kira-kira solusi apa supaya anak-anak tersebut juga bisa lewat pendidikan dan pengajaran di sekolah, tapi juga bisa menerapkan di dalam lingkungan keluarga serta lingkungan pergaulannya. Apalagi kita tahu bahwa media sosial itu juga salah satu dampak dari pembentukan karakter siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bapak atas pertanyaannya. Jadi itu yang tadi langkah awal ya solusinya kan tidak hanya di sekolah saja, ada keluarga, ada lingkungan sekitar. Yang kita lakukan dulu mungkin awal kita berkolaborasi dengan orang tua. Misalkan anak ini melakukan kesalahan berulang terus berulang di sekolah tidak mempan, misalkan kita tanya dulu ke orang tuanya, kita berkolaborasi dengan orang tua, menanyakan perihal anaknya di rumah seperti apa, dan satu lagi kita harus mengetahui lingkungan di mana mereka tinggal, karena lingkungan itu yang tadi bilang Pak Bapak juga sangat mempengaruhi pembentukan karakter anak itu. Nah, kasusnya misalkan mereka tinggal di lingkungan yang padat penduduknya, yang bahkan dia sendiri aja tidak mempunyai tempat kamar, mungkin rumahnya itu sempit. Nah, itu kan juga kesulitan ya. Kadang anak itu gak betah di rumah seperti itu, mungkin di rumahnya sudah sumpuk, akhirnya mereka keluar. Di lingkungan yang padat seperti itu kadang juga kan pergaulan mungkin juga pergaulannya juga tidak baik. Ya, dari situ ada yang perlu apa, yaitu kita kolaborasi dengan orang tua, menanyakan gimana kondisi anak di rumah, kebiasaan perilaku apa anak yang biasa dilakukan di rumah, dan juga terakhir harus ada yang kontrol tadi dari orang tua. Jadi jangan cuma kita sebagai guru, kalau kita sebagai guru hanya sampai jam 12 selesai, lainnya di rumah, yaitu orang tua posisikan kontrolkan dirinya pada anaknya bagaimana. Nah, di situ nanti kita mencari solusi, berdiskusi dengan orang tua gimana untuk langkah baiknya untuk terhadap anak itu. Jadi gitu Pak Topan. Jadi mungkin kerjasama kolaborasi dengan orang tua. Beda, maaf mungkin yang di lingkungan kompleks ya Bu, anaknya mungkin lebih tertib, apa mungkin mereka lebih terarah. Berbeda kadang yang dengan tinggalnya di padat penduduk. Dan satu lagi jangan lupa kasih sayang orang tua itu lebih utama. Kalau bapak ibunya sering ribut, berantem, dengan ada ibunya yang kita bahagia, tenang, menanyakan kabarnya, gimana hari ini nak, belajar apa, hari ini kamu senang, akan berbeda dengan anak yang tadi yang kondisi orang tuanya memang tidak kurang baik. Tapi kan kalau kita mau minta, kita maunya dalam keadaan baik semua ya. Anak diri kita maunya juga dalam keadaan baik, tapi kan kita tidak bisa memilih. Ada kanan kiri, ada atas bawah. Jadi semua kehidupan berjalan. Itu aja. Adanya kolaborasi dengan orang tua dan kontrol diri dari orang tua. Orang tuanya buru-buru mengurusin anaknya. Ya pelan-pelan. Pokoknya saya punya usaha, kita ikhtiar. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik buat anak diri kita. Itu aja. Itu Pak Lompan, bagaimana? Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Iya Bu. Mungkin begini Bu Titi.
kalau yang dibilang Pak Topan itu keluarganya, mama papahnya ada, masih bisa dibilang. Gimana kalau si Hilwa, ini contoh ya, contoh satu Hilwa, mamanya itu tidak mendukung, papahnya itu tidak mendukung, bagaimana caranya dia supaya berkolaborasi dengan Bu Elvi kurang? Atau mungkin murid yang orang tuanya sudah bercerai, sekarang muridku ada salah satu bercerai, anaknya pun jadi pembohong karena memang kadang di rumah mamanya nggak ada bapaknya, kadang di rumah bapaknya yang ada mama tirinya, jadi dia kurang diperhatikan. Tapi mungkin begini, solusi mungkin yang saya tambahkan selain yang dibilang Bu Titi, dijadikanlah guru itu sebagai tadi manajer, supaya dia ada, karena murid biasanya lebih mendengarkan guru, dan kalau guru itu perhatian, salah satunya Pak Sawa, udah banyak muridku terfavorit dia. Mungkin jadi ada jadi mungkin kalau guru itu merasa nyaman, dia pasti dia akan jadi bisa berubah jadi gurunya. Mungkin itu saya tambahkan, jadi salah satunya itu tadi gurunya yang jadi manajer. Makasih Bu Titi. Terima kasih Bu. Ini tambahannya selain orang tua adalah guru. Gurunya harus membuat kenyamanan juga kepada peserta didik. Oke, Bapak Ibu, kayaknya sudah cukup. Oke ya Bapak Ibu, alhamdulillah ini adalah pembahasan saya tentang budaya positif yang ada pada modul 1 dari 4. Saya minta maaf, mohon maaf jika dalam penyajian ini masih banyak kekurangan yang ada, karena saya pun masih dalam proses belajar. Bapak Ibu guru yang hebat, mari kita sama-sama saling mendukung, membantu, bekerja sama demi kemajuan peserta didik kita di SDN Kampung 11 Pagi. Itu aja yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi atas pemaparannya yang begitu panjang lebar dan memberikan penjelasan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Titi sebagai guru bergerak Indonesia Maju akan diterapkan di sekolah kita. Terima kasih juga untuk pertanyaannya dan jawaban dari rekan-rekan semuanya yang tadi disampaikan dan dijawab oleh Bu Titi. Tanya jawab ada 2 pertanyaan. Yang terakhir adalah penutup, yaitu doa bersama. Sebelumnya kita mengucapkan hamdalah dan akan disampaikan doa penutup oleh Bapak Topan. Waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mari Bapak Ibu guru SDN Kampung 11 Pagi sebelumnya kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bil khusus untuk Bu Titi Subaiti. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran selama mengikuti program CGP ini. Amin. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih telah menyampaikan beberapa hal tadi terkait dengan perubahan paradigma dalam pendidikan dan pengajaran. Mohon izin saya sampaikan bahwa pada kesempatan kali ini sesuai dengan keyakinan saya di agama Islam, kami persilahkan Bapak Ibu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu.
abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal shihad wa abwabal salamah wa abwabal nikmah wa abwabal rahmah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Allahumma ya Allah innaka anta khairul fatihin. Allahumma sahil umurana wa umur walidina wa umur masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat fi umur dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.